Mulai tahun 2021 ini ujian nasional ditiadakan. Jadi salah satu syarat kelulusan yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Berikut ini kita akan membahas beberapa soal USBN PPKN di mana kita akan mencari tahu bagaimana menjawab soal-soal PPKN itu seperti apa. Karena seringkali mengerjakan soal PPKN dan melihat jawabannya, seringkali kita merasa sangat yakin akan jawaban yang telah kita pilih, tapi ternyata jawabannya salah. Nah, bagaimana sih trik menjawabnya? Mari kita simak satu persatu. Soal-soal ini berdasarkan kurikulum 2013. Soal yang pertama, perhatikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kesejahteraan rakyat, mufakat dan demokrasi, kebangsaan Indonesia, kesejahteraan sosial. Gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam proses perumusan dasar negara adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Dan jawabannya adalah A. Dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam 5 asas yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kita lihat lagi soalnya. Jadi jawabannya adalah peri kebangsaan dan kesejahteraan rakyat. Untuk menjawab soal yang seperti ini, kalian harus menghafal pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, ada juga Insinyur Soekarno ataupun Muhammad Hatta. Soal nomor 2, salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah A. Melindungi hak golongan minoritas, B. Mengutamakan golongan mayoritas, C. Menghargai orang lain yang berpendapat sama, D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, kita akan kembali lagi ke sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sejarah BPUPKI dan sejarah PPKI. Materinya sendiri ada di pembahasan sebelumnya ya. Kalian bisa scroll videonya di bawah. Oke, maka jawabannya adalah D. Jadi kalau misalnya melindungi hak golongan minoritas, kalian mengutamakan golongan mayoritas juga pasti bukan. Menghargai orang lain yang berpendapat sama itu juga pasti bukan, karena pendapat itu tidak harus selalu sama, tapi pendapat itu pasti berbeda ya. Jadi yang dihargai adalah orang yang berpendapat sama dan berpendapat beda. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah mengedepankan semangat persatuan bangsa. Nomor 3, tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Menghindari adanya konflik, B. Membatasi hak-hak warga negara, C. Memberi sanksi bagi masyarakat, D. Mengatur tata kehidupan masyarakat. Nah, untuk soal-soal seperti ini, kalian bisa baca-baca lagi materi tentang peraturan norma dan hukum. Jawabannya adalah D, yakni mengatur tata kehidupan masyarakat. Nomor 4, janji Jepang untuk membentuk BPUPKI atau Dakorutsi Zumbi Chosakai direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya, dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945 membahas tentang A. Rancangan Undang-Undang Dasar, B. Sistem Pemerintahan Indonesia, C. Semboyan Negara Indonesia, dan D. Dasar Negara. Maka jawabannya adalah A. Sidang pertama itu membahas tentang dasar negara. Rapat kedua, sidang kedua ini berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno, panitia pembela tanah air dengan Ketua Abikusno Cokro Suroso, dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Soal nomor 5, keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati.
B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan dan mufakat. C. Musyawarah, mufakat, keadilan dan kemandirian. D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi dan kesetaraan. Maka jawabannya adalah A ya. Untuk menjawab tipe-tipe yang soal seperti ini, kita lihat dulu. Ini kan semuanya sepertinya betul ya. Semuanya pasti betul, tapi lihat lagi, biasanya ada poin yang paling banyak dan paling panjang jawabannya itu biasanya yang benar. Jadi kalian nanti kalau bingung saat mengerjakan soal PPKN yang tipe seperti ini, kalian lihat soalnya yang jawabannya, opsi dari jawaban itu yang paling banyak atau paling panjang itu yang mana. Nomor 6, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan A. Kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah. B. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah. D. Kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah. Maka jawabannya adalah B ya. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah itu memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oke, nomor 7. Salah seorang dokter lulusan Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar Stovia dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan A. Melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI secara rutin. B. Mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa. C. Bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. D. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Jawabannya adalah menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Kalau melaksanakan kegiatan lomba ini untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kalau mengingat lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas, belum juga jawabannya karena tidak membangun motivasi dan karakter harapan bangsa. Bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan ini jelas salah ya, karena tidak mungkin perbedaan dan karakteristik kedaerahan itu dihilangkan. Justru perbedaan itu adalah menjadi simbol keharmonian di setiap daerah masing-masing. Jadi jawabannya adalah D ya. Nomor 8, pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa A. Peserta Kongres Pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. B. Putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah. C. Golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia. D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Maka jawaban dari soal ini adalah D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi ikrar ya, kan ada 3 sumpah pemuda itu. Berikutnya, upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan A. Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. B. Mengembangkan sikap acuh tak acuh dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. C. Merendahkan kemampuan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. D. Merasa paling benar sendiri dalam tata pergaulan masyarakat. Maka jawaban yang tepat adalah A ya, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Kalau mengembangkan sikap acuh tak acuh dalam keberagaman di lingkungan masyarakat ini juga kurang tepat. Merendahkan kemampuan orang lain ini negatif, juga kurang tepat. Merasa paling benar ini juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Berikutnya, makna penting yang terkandung dalam kegiatan bela negara adalah
A. Selalu membanggakan sukunya. B. Menolak keberadaan budaya asing di Indonesia. C. Taat dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan negara. D. Berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Maka jawaban yang tepat adalah D ya. Berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Ingat ini poin penting dari bela negara ya. Berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala macam ancaman. Nomor berikutnya, kemajuan teknologi memiliki dampak negatif, diantaranya munculnya sifat egois dan individualisme. Selain itu, dalam hidup bermasyarakat, generasi muda kurang memahami norma dan etika. Usulan gagasan yang tepat untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah A. Menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan. B. Memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal-usul. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghidupkan Karang Taruna untuk pembinaan mental para pemuda. Maka jawaban yang tepat adalah C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan ini kurang tepat karena ini di sini soalnya kita lihat dampak negatif dari kemajuan teknologi ya. Memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal-usul ini juga bukan karena ini cinta tanah air ya. Menghidupkan Karang Taruna ini juga bukan. Ini bisa untuk kerjasama. Berikutnya, menurut Jan Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, diantaranya adalah permanen yang memiliki arti kekuasaan. A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. C. Tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. D. Merupakan salah satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain. Maka jawaban ini adalah C. Menurut Jan Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu permanen, yaitu kedaulatan yang memiliki sifat yang tetap atau tidak bisa diubah selama negara tersebut masih berdiri. Asli, yaitu kedaulatan memiliki sifat yang asli, tidak ada campur tangan dari kekuasaan yang lain. Bulat, yaitu kedaulatan hanya memiliki satu dan kedaulatan tidak bisa dipecah belah. Tidak terbatas, yaitu kedaulatan memiliki sifat terbatas karena untuk menjaga sifat kekuasaan tertingginya. Oke, demikian pembahasan soal kali ini. Saya Fitriani, sampai jumpa.